Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita. Saudara-saudara, dalam episode yang lalu kita sudah melihat bagaimana Nabi Yehezkiel menggunakan miniatur pengepungan kota Yerusalem untuk menyampaikan nubuat bahwa kota itu akan dikepung oleh musuh dan kemudian akan dihancurkan oleh musuh yang mengepungnya. Nah, berkaitan dengan nubuat ini, Nabi Yehezkiel juga menyampaikan lambang yang lain. Nah, lambang ini berupa memasak roti dengan kotoran. Tuhan berkata begini kepada Nabi Yehezkiel, "Ambillah gandum, jelai, kacang merah besar, kacang merah kecil, sorghum, dan sekoi, lalu taruhlah semuanya itu dalam satu periuk dan buatlah menjadi roti bagimu. Makanlah roti itu seperti roti jelai bundar, dan engkau harus membakarnya di atas kotoran manusia yang sudah kering di hadapan mereka." Jadi Nabi Yehezkiel diminta untuk mencampur bahan-bahan makanan itu tadi, membuatnya menjadi roti, tetapi ia harus memasaknya dengan kotoran manusia yang sudah kering di hadapan orang Israel. Tetapi ya, Nabi Yehezkiel keberatan dengan tugas itu. Dia berkata begini, "Aduh Tuhan Allah, sesungguhnya aku tak pernah dinajiskan, dan dari masa mudaku sampai sekarang aku tak pernah makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas, juga daging yang membusuk tidak pernah masuk ke mulutku." Yehezkiel itu adalah seorang nabi. Jadi dia sangat memperhatikan soal tahir dan najis. Dan dia mengatakan, "Aku tidak pernah makan makanan yang najis." Kalau Tuhan minta Yehezkiel untuk memasak roti dengan kotoran manusia, maka roti yang dihasilkannya jelas menjadi makanan yang najis. Dan terlalu menjijikkan rupanya untuk menggunakan kotoran manusia sebagai bahan bakar untuk memasak. Nah, Tuhan memperhatikan, mendengarkan keberatan Yehezkiel, lalu berkata begini, "Baiklah, aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu, ganti kotoran manusia, dan bakarlah rotimu di atasnya." Ya, sedikit lebih baik dengan menggunakan kotoran lembu, tetapi kotoran, mau kotoran binatang, mau kotoran manusia, itu jelas menajiskan. Sehingga kalau Yehezkiel memasak dengan kotoran lembu, maka masakannya akan menjadi najis. Tetapi sekali lagi, ini sedikit lebih baik, tidak semenjijikkan kalau menggunakan kotoran manusia. Nah, yang dimaksudkan oleh Tuhan adalah supaya Yehezkiel masak dan mendapatkan makanan yang najis, lalu dia sendiri memakan makanan yang najis itu. Lalu orang banyak tentu akan melihat mengapa Yehezkiel memasak dengan kotoran lembu. Mereka tahu Yehezkiel adalah imam yang sangat memperhatikan soal tahir dan najis. Tetapi justru ini menjadi kesempatan bagi Yehezkiel untuk menyampaikan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan berkata begini, "Begitulah orang Israel akan makan makanan yang najis di antara bangsa-bangsa kemana aku membuang mereka."
Dengan memakai lambang ini, ya, Nabi Yehezkiel mengatakan kalian suatu saat nanti akan makan makanan yang najis di tanah tempat Tuhan akan membuang kalian. Makanan di negeri lain, makanan orang asing, itu untuk orang-orang Israel adalah makanan yang najis. Dan ketika orang makan makanan yang najis, dia sendiri akan menjadi kotor, tidak layak untuk dekat dengan Tuhan karena kenajisannya itu. Apa yang dikatakan oleh Yehezkiel dalam lambang ini benar-benar terjadi. Tahun 587 sebelum Masehi, kerajaan Babel mengepung Yerusalem sampai akhirnya merobohkan kota itu. Lalu orang-orang Yehuda diangkut ke pembuangan di tanah Babel. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yehezkiel terjadi. Orang-orang Yehuda, umat Allah, tinggal di negeri asing, dan di negeri itu mereka harus makan makanan yang ada di situ, dan yang ada semuanya adalah makanan yang najis. Dan kemudian orang Israel terpaksa memakannya untuk bisa bertahan hidup. Dan hal ini sebenarnya merupakan hal yang berat untuk orang-orang Israel. Kenapa? Mereka terbiasa untuk melihat ini najis, ini tahir, ini kotor, ini bersih. Jangan sampai yang kotor dan menajiskan itu masuk ke dalam diri mereka dan membuat mereka najis. Menjadi najis untuk mereka itu membuat mereka mengalami penderitaan batin, dan ini terjadi karena mereka sudah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Mereka menolak untuk melakukan kehendak Tuhan dengan menyembah dewa-dewi Kanaan. Nah, makan makanan yang najis ini adalah hukuman bagi orang-orang Israel karena kesalahan yang sudah mereka lakukan. Semoga firman yang kita dengarkan ini menolong kita untuk bisa memahami kehendak Tuhan.